dia selalu memberitahukan ke Pemda-Pemda di seluruh Indonesia ya, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, harus termasuk juga kementerian, dia harus transparansi terhadap anggaran. Gitu. Tapi dia sendiri tidak melakukan itu kalau menurut saya, kalau saya lihat ya, tidak melakukan itu. Karena apa? Karena setiap kali kita mendengar konferensi pers dari KPK itu yang mereka sampaikan itu adalah soal OTT ya kan, soal penanganan kasus, tetapi mereka tidak pernah menyajikan ke publik soal penggunaan anggaran yang mereka gunakan dalam rangka proses di KPK itu sendiri. Nah, kalau saya tidak salah hasil pemeriksaan BPK kemarin ini laporan terakhirnya adalah wajar dengan pengecualian. Artinya ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran di KPK itu sendiri. Artinya ini salah satu indikatornya yang harus kita lihat gitu. Nah, menurut saya memang KPK sebagai lembaga anti korupsi ya, lembaga pencegahan korupsi di Indonesia, dia juga harus terbuka dalam proses anggaran itu. Sehingga dia menjadi contoh bagi publik gitu. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan contoh kalau dia sendiri tidak transparan terhadap penggunaan anggaran itu. Jangan sampai kan begini, kita tidak mempersoalkan bahwa uang itu digunakan untuk apa, tetapi setidak-tidaknya penggunaan uang itu harus tepat sasaran dan memang harus transparan gitu. Jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu. Kita nangkap orang uang 100 juta tapi yang kita keluarkan 1 miliar. Kan menurut saya itu tidak logis sama sekali. Ya, harus transparan terhadap penggunaan anggaran di KPK itu. Oke, baik, terima kasih Bang Ramses. Ini Bang Hari terkait dengan pernyataan Komisi DPR 3 Bang, yang menyatakan bahwa adanya biaya sebesar 433 juta untuk per kasus, betul ya Bang ya? Nah, itu apakah bisa dinyatakan cukup, kurang, atau malah boros Bang? Nah, ini kan tergantung pertama soal waktu. Waktu, seberapa lama Satgas itu dibentuk ya kan untuk menyelesaikan sebuah kasus. Misalkan apakah kasusnya itu kalau kita mundur ke belakang misalkan 10 tahun yang lalu misalkan. 10 tahun yang lalu sampai sejauh mana prosesnya berjalan kan gitu. Nah, terus sampai di mana orang atau personifikasi yang berjalan. Misalkan salah satu contoh misalkan kasus yang oleh komisioner yang ke belakang ini ya, soal Samsul Nur Salim misalkan ya kan, apakah ini sudah diproses? Karena prosesnya kan sudah di pengadilan. Karena kalau tidak salah kepala BPN yang sebelumnya ya saya agak lupa namanya, BPN Badan Penyihatan Perbankan ini kan sudah dieksekusi juga kan, tapi lagi berproses di pengadilan Tipikor. Nah, ini yang sebenarnya kasus lama yang hari ini juga mulai menghangat di komisionernya kan, sedang berproses. Nah, kalaupun per kasus ini kita tentukan berdasarkan kurun waktu aja ya kan, seberapa lama sebuah Satgas itu dibentuk untuk bekerja. Ya kan? Kalau bicara cukup tidak cukup, maka ada yang bisa bilang pasti kurang kan kayak gitu ya kan? Karena prosesnya yang berjalan kan gitu. Tapi sekali lagi bahwa internal KPK harus juga tepat sasaran dalam penggunaan anggaran negara. Jadi tadi ada peribahasa Bung Ramses bilang besar pasak daripada tiang kan kayak gitu ya kan. Kalau misalnya satu anggaran kasus adalah 430, maka dia harus bisa menargetkan 5 kali lipat kah, 10 kali lipat kah yang bisa dikembalikan ke negara. Itu harus punya target gitu ya Bang ya. Baik. Terima kasih Bang Hari. Nah, untuk Bang Ramses ini apakah transparansi anggaran ini ada keterkaitan dengan terbentuknya badan pengawas Bang? Iya, saya kira mungkin itu salah satu indikatornya ya, sehingga badan pengawas itu dibentuk di undang-undang di revisi undang-undang KPK itu gitu. Sehingga adanya transparan penggunaan anggaran di sana gitu. Saya kira saya sepakat dengan hal itu gitu. Karena itu yang paling penting supaya terjadi transparan terhadap penggunaan anggaran di KPK itu sendiri. Oke, baik. Bang Ramses dan Bang Hari, terima kasih sudah berbagi perspektif dan sudah berdiskusi dalam Mata Dialog. Kiranya sukses selalu untuk Bang Hari, Bang Ramses, terima kasih banyak. Dan teman-teman Mata Dialog, semoga diskusi kali ini dapat bermanfaat tentunya untuk teman-teman milenial. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Mata Dialog hanya di Mata Indonesia TV.
Matanya Indonesia. Saya Amel Sani, pamit undur diri. Selamat beraktivitas.